Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eugelia Leketampesi. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dengan NPM 1215520123036. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada yang pertama yaitu komponen penentu daya guna yang terbagi atas dua, yaitu yang pertama kesalahan dan keamanan, melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Yang kedua, kepuasan, merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Prinsip usability dan definisi usability. Derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Yang kedua, tingkat produk dapat digunakan dan ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan untuk efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Komponen penuntut daya guna, kemampuan untuk dipelajari, merujuk kepada kualitas sistem apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Efisiensi, menunjukkan kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, mudah diingat, menunjukkan kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Sistem yang berdaya guna. Yang pertama, mengurangi biaya pelatihan. Kedua, support konsumsi. Ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna. Cara uji kebergunaan. Yang pertama, pemilahan kartu. Yang kedua, evaluasi heuristik. Yang ketiga, evaluasi uji Soekarno. Daya guna heuristik dibagi menjadi berikut. Yang pertama, dialog yang sederhana dan alami, yaitu user interface, ventilasi seringkas mungkin dan bersifat natural dialog. Yang kedua, pendekatan yang harus digunakan adalah dengan menampilkan perintah yang diperlukan. Yang kedua, berbicara dengan bahasa pengguna, yaitu dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Penggunaan singkatan dan bahasa yang tidak jelas harus dihindari. Menghindari perintah-perintah yang berorientasi basi atau bahasa pemrograman. Yang ketiga, mengurangi beban ingatan pengguna. User tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Yang keempat, konsisten. User yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindarkan user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kalinya. Yang kelima, sistem timbang balik. Sistem sebaiknya memberitahu pengguna di atas segala aktivitas yang sedang berlangsung. Ini adalah status sistem. Dan yang keenam, jalan keluar yang jelas. Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem lain. Yang ketujuh, jalan pintas, berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Ini adalah contohnya. Dan ini adalah kepuasan berinteraksi. Ini adalah referensi yang saya dapatkan.